Yo, what's up? Ketemu lagi di DJ Talk. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, ada Mbak Ulfa sama Kak Thomas. Oke, kenalin dulu nih ya. Kak Ulfa, ini Ya. dosen di jurusan Akuntansi. akuntansi. Ya, betul banget. Oke, kalau Kak Thomas, Dari mahasiswa akuntansi angkatan 2019. 2019. Nah, oke, penasaran kan apa yang mau kita bahas kali ini? Pastinya seputar cuan ya di kalangan milenial. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Langsung aja kita dengar narasumber. Kurang lebih 30 menit ke depan kita akan mengupas habis tentang cuan di kalangan milenial. Oke, Kak Ulfa nih. Aku sendiri mau dengar dari Kak Ulfa. Menurut Kak Ulfa, seperti apa sih ketertarikan remaja sekarang di dunia investasi dan apakah sangat menjanjikan? Oke. Berarti kalau misalnya kita mau menjawab terkait dengan ketertarikan gitu ya, berarti perlu adanya data gitu. Dan kebetulan saya tuh kemarin baca dari datanya KSE ya, Custodian Central Effect Indonesia, mengatakan bahwa ternyata ada lonjakan investor baru yang terjadi selama pandemi COVID. Yang awalnya sebelum ada pandemi COVID itu hanya 2 juta investor, sekarang per April 2021 itu sudah mencapai 5-6 juta investor baru. Ntar dulu, 2 jadi 5. Jadi 5. Oh, berarti naik ya? Iya, Drastis berarti ya? lonjakannya itu benar-benar drastis. Padahal Oke, ini adalah lanjut. pada saat COVID-19 pandemi gitu. Oh, iya. Nah, berarti di situ ada ketertarikan adanya investor baru. Dan yang paling menarik adalah ternyata itu didominasi oleh generasi milenial dan juga generasi Z di usia 20 sampai dengan 40 tahun. Oh, Nah, itu adalah bentuk dari ketertarikan investor yang saat ini. Gitu. Oke. Kemudian kalau misalkan ditanya ya, ini worth it apa enggak investasi di pasar modal gitu, Iya, worth betul. it apa enggak gitu. Jawabannya itu adalah tergantung. Oke. Tergantung kenapa? Tergantung karena kalau misalkan si investor baru tadi itu tidak memiliki knowledge terkait dengan literasi keuangan, semuanya akan sia-sia. Oh, knowledge dulu, dasar fundamental knowledge Iya, ya? betul banget. Oke. Jadi kalau misalkan si investor tadi itu nggak punya pandangan sama sekali, knowledge sama sekali terkait dengan literasi keuangan, semua akan nggak jadi worth it. Itu akan terjadi worth it ketika investor baru tadi itu memiliki dasar yang kuat ataupun knowledge yang kuat terkait dengan literasi keuangan. Oke. Gitu. Jadi jawabannya adalah tergantung, ya nggak? Iya, oke. Oke, lalu selanjutnya nih Kak ya, untuk penggunaan device nih. Iya. Generasi milenial nggak jauh-jauh kan dengan yang namanya laptop, smartphone ataupun yang Iya, sebagainya. betul banget. Gimana tuh menurut Kak Ulfa? Oke, nah saya juga menemukan fakta menarik ya dalam survei yang dilakukan oleh salah satu sekuritas terbesar di Indonesia mengatakan bahwa ternyata investor baru yang saat ini selama pandemi COVID-19 mereka cenderung menggunakan smartphone-nya dalam melakukan transaksi saham. Oh, Nah, oke. dan juga ada fakta yang menarik bahwa ternyata generasi milenial dan juga generasi Z mereka itu menggunakan smartphone-nya minimal adalah 8-9 jam Oh, selama pandemi ya. Iya. Karena apa? Karena emang pada saat pandemi semua dibatasi. Yang ada hanya temannya adalah smartphone. Nah, pada saat pandemi itulah mereka mulai mengulik-ngulik apa itu investasi, seperti apa gimana cara untuk berinvestasi dan lain sebagainya. berarti smartphone generasi milenial lalu dia alihkan itu, berarti pinter generasi milenial ini ya untuk memanfaatkan Betul, waktu waktu gitu. luang, waktu gabut-gabutnya. Waktu gabut-gabutnya ya kan. Anak muda sekarang bilangnya gabut. Gabut. Nggak jelas, waktu nggak jelas itu ya. Benar. Oke. Nah ini Kak, mau tahu juga nih investasi jenis apa aja sih yang dapat dilakukan oleh generasi milenial, terus caranya gimana? Oke, sebelum kita masuk investasi apa saja yang harus diinvestasikan atau yang worth it untuk diinvestasikan, sebenarnya kita harus tahu dulu konsep dari sebuah investasi. Investasi itu sebenarnya apa sih gitu kan? Investasi itu merupakan suatu keadaan di mana seseorang itu menahan konsumsinya. Ya. Menahan konsumsinya. Yang tadinya mau jajan sekarang ya udah deh nanti aja konsumsinya itu kan. Tapi ditahan bukan hanya ditahan aja, tapi dialihkan pada aset-aset yang
yang memang produktif ya dalam Oke. jangka waktu tertentu yang diharapkan di masa yang akan datang itu akan memberikan return kepada si investor tadi. Alih fungsi nggak itu namanya? Bisa jadi dikatakan alih Alih fungsi fungsi ya. tapi ingat ada waktunya gitu, ada Oke. prosesnya. Karena banyak sekali investor yang terjebak dengan investasi-investasi bodong karena ada sebuah janji bahwa satu hari cuan sekian. Iya, Itu tuh adalah bukan bentuk dari investasi karena butuh proses di dalam investasi itu. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngiming-ngimingin sekarang 1 juta besok jadi 1.100.000, itu Banyak. impossible banget. Banyak yang kayak gitu Kak. Iya. Oke. Lalu nih, selama ini nih ya, menurut Kak Ulfa, apakah memang terdapat tempat belajar atau sekolah untuk belajar investasi pasar modal? Oke. Sebelum masuk ke situ, Heeh. saya juga tadi kan baru konsepnya dari investasi gitu ya. Oke, ya. Ya. Jadi tadi kan kita udah ngomongin tuh konsep dasar investasi itu seperti apa. Kemudian yang kedua ya, seorang investor yang terutama untuk investor-investor baru itu kadang-kadang tidak bisa membedakan apakah saya ini adalah seorang investor, apakah saya itu adalah seorang trader. Karena konsepnya itu berbeda antara investor dan juga trader ya. Kalau misalkan investor itu cenderung untuk jangka waktu yang cukup lama ya. Jadi kalau misalkan saham itu mengalami kenaikan dan penurunan gitu ya, ya udah dibiarin aja gitu karena emang tujuannya itu adalah untuk jangka panjang. Tapi kalau misalkan seperti trader itu cenderung melihat seperti apa polanya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi butuh ada waktu yang luang untuk bisa melakukan analisis tersebut seperti itu. Kemudian setelah yang kedua tadi, kemudian yang ketiga. Nah, investor itu harus menggunakan dana dinginnya untuk melakukan investasi. Maksudnya dana dingin itu adalah dana yang memang nggak pada saat-saat ini itu tidak digunakan gitu loh. Misalkan ada namanya dana darurat. Itu misalkan kalau kita sakit, nah jangan sampai kita menggunakan dana darurat itu untuk investasi. Atau bahkan kita mau investasi, tapi kita minjem nih sama bank. Akhirnya apa? Kita suruh bayar bunganya yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita take loss seperti itu, berarti kan kita bakal terjebak dalam 2 lubang yang Gali lubang tutup lubang. bener banget. Iya gitu ya. Jadi Itu yang kedua. yang Berarti 4 ya? Ketiga. Itu ketiga. Sorry. Yang keempat itu adalah investor baru itu harus memahami produk-produk apa saja yang akan diinvestasikan, disesuaikan dengan karakternya. Misalkan kayak generasi Z dan juga generasi milenial misalkan seperti itu. Mereka kan cenderung menggunakan smartphone dan lain sebagainya. Nah, berarti di situ carilah instrumen-instrumen yang mudah diakses dengan menggunakan smartphone mereka dan disesuaikan dengan risikonya. Misalkan kayak generasi X sama Z, generasi Z dan juga generasi milenial, mereka cenderung yang suka take risk gitu ya, take risk. Ya udah beli saham misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang takut sama risiko, ya udah didiversifikasikan saja dengan membeli misalkan di reksadana seperti itu. Mungkin gini Kak, aku mau nanya ya kan tadi kan kita bicara tentang teori ya, sedikit teori tetapi ada kurang untuk supportnya di praktek. Aku mau langsung tanya ke teknisnya atau prakteknya. Boleh. Kita kan tahu platform tuh. Banyak platform A, B, C. Ada nggak sih Kak menurut Kakak itu kriteria yang bagus untuk memilih satu platform ketika kita mau main investasi tersebut? Maksudnya platform di sini apakah sekuritas bukan? Iya bisa jadi seperti itu. Kalau sekuritas kita itu kan punya ya daftar sekuritas mana saja sih yang menurut kita bonafit dan tidak gitu. Nah itu bisa dilihat. Nah kita bisa memilih sekuritas tersebut. Jadi yang semakin terkenal ya itulah yang paling yang paling bisa menjamin gitu loh. Seperti itu. Kalau ada nggak di bawah lembaga apa kayak gitu? Kayak mungkin OJK kayak atau apalah kayak gitu? Kalau sekuritas ya tentu saja sudah diresmikan oleh OJK seperti itu. Dan juga ya sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai penjamin, sebagai underwriter. Oke.
Jadi kita tahu ya, nggak bisa asal milih plat. Sekarang kan terkenalnya platform nih, platform merek A, B, C banyak banget. Sekuritas B, Dan dia ngelihat naik turunnya. Saya juga belum begitu paham untuk bermain investasi trading atau apa ya sebutannya lebih tepatnya. Oke, tergantung. Jadi kalau misalkan mau yang tiap hari mantengin laptop gitu ya, mantengin handphone untuk melihat kenaikan ataupun penurunan seperti pola, itu kita bisa menggunakan ataupun trading ya disebutnya sebagai trading. Tapi kalau misalkan investor, itu cukup sekali aja mereka akan melakukan analisis baik itu fundamental dan juga teknikal pada saat masuk pasarnya saja. Setelah itu ya udah ditinggalkan karena memang tujuannya adalah untuk investasi, bukan untuk di-tag pada saat itu juga. Beda kalau misalkan kayak seorang trader gitu ya. Kalau trader mereka harus memperhatikan yang pertama masuk pasarnya udah bener apa belum, eventnya udah tepat apa belum, kemudian dilihat kembali polanya sudah bagus atau belum. Pada saat polanya bearish atau bullish itu seperti apa pengambilan keputusannya. Nah itu beda antara investor dan juga trader. Oke, kayaknya menarik banget ya kalau kita masuk kelas diajar. Ya. 2 atau 4 SKS kayak gitu. 4 SKS luar biasa. 4 SKS diajar oleh Kak Ulfa, kayaknya luar biasa banget itu, banyak ilmu yang kita dapat. Nah, menurut Kak Ulfa nih ya, ada nggak sih tempat belajar atau sekolah untuk investasi tersebut? Sebenarnya kalau untuk sekolah itu kalau lembaga itu ada yang namanya sekolah pasar modal atau SPM. Nah di situ untuk mempelajari ya tentang terkait dengan semua instrumen yang ada di pasar modal, analisisnya dan lain sebagainya. Namun sekarang itu di masing-masing universitas, bahkan misalkan seperti Dharma Jaya, itu ada salah satu mata kuliah terutama di akuntansi ya. Itu nama mata kuliahnya adalah teori portofolio dan analisis investasi. Dan yang diajarkan juga. Itu yang saya ajarkan. Betul banget. Itu 4 SKS dan kita mempelajari di situ seperti apa instrumen-instrumen, kemudian misalkan buat portofolio yang baik itu seperti apa untuk mendiversifikasikan risiko kita gitu. Jadi kan ada salah satu bukan pepatah ya, tapi kalimat bijak yang mengatakan bahwa kalau misalkan kita mau investasi jangan taruh di bucket yang sama, jangan taruh di bowl yang sama, tapi harus ditaruh di bowl yang berbeda. Ketika misalkan telur tersebut itu jatuh, maka ketika banyak bowl-nya tadi itu nggak akan menjadi masalah. Tapi kalau misalkan telur tadi taruh di bowl yang sama, kemudian kesenggol, terus jatuh, ya udah semuanya runtuh gitu. Nggak ada yang butuh adanya diversifikasi melalui portofolio tadi. Gitu. Nah itu dipelajari di dalam mata kuliah di akuntansi. Gitu. Selain ada mata kuliah, ada lagi yang menarik bahwa di Institut Informatika Bisnis Dharma Jaya itu memiliki namanya fasilitas Galeri Investasi Syariah. Ya, di situ adalah media untuk mengedukasi pasar modal untuk mahasiswa. Dan juga kita punya komunitasnya ya, namanya adalah kelompok studi pasar modal. Nah, di situ terkadang kita memanggil ya, bukan memanggil sih, tapi meminta untuk misalkan dari IDX gitu ya, dari BEI untuk bisa sharing knowledge-nya gitu ya terkait dengan instrumen-instrumen pasar modal, seperti apa keadaan pasar modal sekarang dan lain sebagainya. Itu menjadi menarik. Oh, jadi Dharma Jaya mengundang praktisi atau praktisi dari IDX itu diajak ke Dharma Jaya, lalu kita berdiskusi. Seperti itu. Oke, luar biasa banget. Berarti banyak banget support item di Dharma Jaya ini ya. Betul banget. Oke. Medianya banyak banget. Ya, jadi kalau misalkan mau mengembangkan pengetahuan terkait dengan pasar modal, cocok lah di sini. Kuliah di Dharma Jaya. Yuk kuliah di Dharma Jaya. Boleh. Oke, sekarang nih ada Kak Thomas. Sebelum saya nanya yang lebih jauh, mau nanya dulu nih. Tadi kan udah diterangin sama Kak Ulfa nih antara investor dan trader. Nah, Kak Thomas sendiri tuh di posisi yang mana sih? Posisinya dua-duanya. Waduh, kayak mana jadinya? Kenapa saya investor? Karena saya biasanya itu kalau saya invest itu saya lebih ke yang jangka panjangnya saja, sama seperti yang Kak Ulfa tadi bilang. Kalau jangka panjang itu kan saya cukup satu kali analisis fundamental. Itu saya beli dan saya tinggalin karena yang saya pakai adalah uang dingin. Nah, kalau trader juga saya pakainya uang dingin, tapi kalau trader itu kan dia lebih ke analisis teknikalnya. Melihat polanya, apakah pola itu bullish kanan atau bearish gitu dan lain sebagainya.
Jadi kalau saya sih lebih kalau trader itu lebih menantang sih. Lebih menantang. Tapi kalau saya lebih suka untuk jadi sleeping investor aja. Karena sekali beli tinggalin. Dan apa yang saya beli juga itu biasanya itu yang bertahan atau yang dalam jangka waktu tertentu dia akan naik secara signifikan. Contohnya seperti teknologi. Teknologi. Yang apa ya namanya? Yang bagian dalam bidang teknologi, misalnya DCII. Dia itu kan kalau zaman sekarang kan teknologi itu kan semakin booming, semakin luar biasa. Kayak mobil aja, dari mobil bahan bakar minyak bumi diganti jadi mobil listrik sekarang kan. Jadi teknologi itu sekarang itu sangat bagus sekali prospeknya ke depannya. Luar biasa analisanya. Nah, tapi gini Kak Thomas, mungkin banyak beberapa yang masih pengen tahu ya kan, kapan dan apa sih yang mendasari Kak Thomas untuk bisa terjun pertama kali di pasar modal seperti saham itu? Jadi pertama kali saya terjun di pasar saham, waktu itu saya pakai aplikasi Bibit ya. Waktu bulan Agustus tahun lalu. Jadi saya berpikir seperti ini, apa yang membuat orang kaya itu bisa makin kaya? Dan kenapa orang kaya itu bisa tetap bertahan sebagai orang kaya? Gak turun-turun tuh hartanya tuh ya. Jadi saya berpikir, orang kaya itu dia invest di saham, beli emas, beli aset, tanah, bangunan segala macam. Dan saya berpikir semua itu bisa dikategorikan dalam suatu investasi. Jadi orang kaya itu bukan hanya punya satu pendapatan, mungkin dia bekerja, tapi itu pendapatan pertama. Pendapatan keduanya mungkin dia deposito bank. Pendapatan ketiganya mungkin dari saham. Pendapatan keempatnya dari logam mulia. Pendapatan kelimanya dari aset, tanah, bangunan, segala macam, properti. Nah, dari semua itu kan dia punya banyak sekali pendapatan. Makanya orang kaya itu bisa makin kaya karena dia banyak investasi di mana-mana. Jadi apa yang mendasari saya itu, karena saya berpikir, kenapa orang kaya bisa kaya? Karena dia investasi. Banyak bucketnya. Mungkin gitu ya? Iya. Mungkin banyak bucketnya. Diversifikasi. Diversifikasi ke dalam satu, misalkan saham gitu ya. Jangan kita hanya diversifikasi ke satu saham. Apalagi kalau misalkan semua uang dingin kita taruh di saham dan tanda kutip satu saham ya. Satu saham. Dan saham itu mengalami kerugian, uang kita habis ya. Habis uangnya. Betul banget. Tapi kalau kita ke saham A, B, C, D, E, satu sahamnya ambruk, yang lainnya masih ada. Betul banget. Berarti simpelnya tuh kita ada backup lainnya lah ya. Jadi nggak meletakkan pada satu tempat, tapi dengan analisa yang jelas ya, nggak bisa kita ngasal seperti itu. Luar biasa banget ya. Jadi untuk investasi itu kita harus tahu dulu polanya, kita analisa dulu ya kan. Tadi untuk jangka panjang, jangka pendeknya, lalu kalau kita mau lebih tertantang lagi jadi trader seperti itu kan ya. Nah selanjutnya nih Kak Thomas, sudah berapa banyak sih perusahaan atau emiten? Saya sih sekarang ada 3 ya. Untuk portofolionya? Portofolio 3. Boleh disebutin nggak apa aja? 1 DCII, 2 Unilever, 3 ICBP. Cuannya gimana tuh? Kalau cuan sih waktu rahasia lah ya, bagaimana? Rahasia dapur kayaknya ya. Benar-benar. Tapi portofolio itu merupakan sesuatu yang sifatnya privacy dan secret. Bagi seorang investor loh. Mungkin perlu kita informasikan juga ke khalayak, jangan kita tanya gimana berapa seperti itu ya. Kalau untuk sharing boleh lah ya gimana. Atau ada nggak sih Kak Thomas untuk kita kasih patokan nih, wah ini bakal naik nih, ada nggak yang kayak gitu? Biasanya sih kalau untuk jangka pendeknya saya pakai pola. Kalau misalnya dia bakal naik ya namanya pola bullish pennant. Namanya bullish pennant. Kalau yang satunya lagi? Bearish. Ada bearish engulfing dan lain sebagainya. Itu diajarin di portofolio. Itu ada. Itu namanya analisis secara teknikal. Technical analysis. Kayaknya luar biasa banget yang sudah kita Dharma J siapkan ini. Nanti secara tidak langsung, bahkan langsung pun nanti ya, itu akan kita dihadapkan dengan saham-saham tersebut dan kita harus bisa menganalisa. Lanjut nih Kak Thomas. Tadi udah kayaknya ya, gimana sih caranya ya memilih saham?
tergantung ya tadi untuk menganalisis tadi itu ya. Iya, kita harus Mungkin lebih dalam lagi kayak gitu. pertama kita harus analisa fundamental. Analisa fundamental itu kan analisa yang dari dasar, lihat dari perusahaan latar belakangnya segala macam. Kalau saya sih lihat dari laporan keuangannya soal laba rugi, tapi saya lebih ke ruginya. Bukan lebih tepatnya hutang. Debt ya. Apakah hutangnya itu banyak atau sedikit? Biasanya kalau dari labanya banyak, utangnya banyak, ya sama dibohong dong. Kalau menurut saya lebih ke hutang. Kalau hutangnya sedikit dan labanya banyak, oke, saya masuk di situ. Hutangnya sedikit. Biasanya rasio apa yang suka dipakai sama Thomas? Nah itu. Rasio. Ditanya langsung tuh sama kalau rasio apa sih yang sering dipakai? Karena kadang-kadang ada beberapa investor yang punya ini sendiri ya, punya apa ya, seperti ya pokoknya saya harus pakai rasio ini karena beda-beda gitu. Ada patokannya nggak sih untuk rasio itu? Iya, makanya saya ada nggak? Saya biasanya itu meskipun saya fundamental, tapi saya tetap melihat teknikalnya seperti apa. Kan di teknikal itu kan ada moving average, ada EMA, ada stochastic, ada dan lain sebagainya. Nah, saya biasanya itu lihat analisis itu, saya memakai analisis yang ganjil 1-3-5-7 analisis. 1-3-5-7. Kenapa? Ya. Kalau kita misalnya pakai 4 analisis, 2 mengatakan naik, 2 bakal mengatakan turun, kita akan susah mengambil keputusan. Tapi kalau kita memakai analisis yang ganjil 1-3-5-7, anggapan kita pakai 5 analisis. Pasti 3 mengatakan entah itu turun, entah itu naik, 2 mengatakan entah itu turun, entah itu naik. Kalau misalnya 3 mengatakan naik, 2 mengatakan turun, maka kita baru bisa ambil keputusan. Oke. Kayaknya paham bener sih ya. Luar biasa kayaknya ini. Sukses berarti. Mentransferkan ilmunya. Padahal Thomas belum mengambil mata kuliah itu ya? Belum. Kalau ngambil apa tuh? A nilainya sudah mungkin. Langsung praktek soalnya kan gitu ya Kak ya. Nah gini Kak, ada sebagai anak muda nih ya, generasi Z dan milenial ya kan, ada nggak sih public figure atau wah saya mau nyontoh polanya ini nih kayak gitu? Kalau dari Indonesia ada Lo Keng Ho. Kalau dari luar negeri ada Warren Buffett. Kenapa tuh? Kalau Warren Buffett itu saya mendapat sebuah hidayah kali lah ya dari dari quotes yang dia berikan. Apa tuh? Quotes yang dia berikan itu be fearful when the others greedy. Be greedy when the others fearful. Jadi kapan kita harus membeli, kapan kita harus menjual itu saat kita ingin membeli, pada saat orang lain ketakutan. Orang lain ketakutan tuh otomatis banyak yang terparkir dan harga itu bakal turun. Pas banyak yang ketakutan, maka kita akan membeli. Nah, waktu orang itu banyak sekali yang membeli, kita bolehlah ketakutan untuk membeli ya. Karena takut itu kita nyangkut di atas. Iya. Gitu. Takutnya nyangkut bahasanya kayak gitu ya. Mungkin ada beberapa terminologi yang perlu kita tahu lah ya. Apa sih contohnya nyangkut? Ada lagi nggak yang lain? Mungkin lebih kepada gini ya. Sebutan saya gitu. Mungkin kalau saya sih lebih ke nyangkut di atas ya. Tapi saya bisa ngasih solusinya begini. Apa yang harus kita lakukan pada saat nilai dari sebuah saham itu turun? Yang pasti dilakukan itu pasti ada 3 kemungkinan dan tiga kemungkinan ini pasti selalu muncul. Kemungkinan pertama adalah jual semua. Kemungkinan kedua adalah beli lagi. Kemungkinan ketiga adalah tahan atau hold. Kenapa 3 kemungkinan ini muncul? Itu pasti semuanya ujung-ujungnya karena uang. Kalau kita memakai uang dingin, maka kita beli itu kan cuma sekali analisis selesai, ya kan? Otomatis mau harga itu turun, toh uang dingin juga. Uang dingin juga nggak apa-apa dan tahan aja gitu loh. Dan pasti orang itu akan tahan. Tapi kemungkinan kedua itu misalkan dia jual semua. Kenapa jual semua? Karena yang dia pakai adalah uang panas, uang yang besok-besok bakal pakai. Otomatis pas turun ya mau nggak mau dia harus jual. Kemungkinan ketiga adalah beli lagi. Biasanya beli lagi ini ketika orang itu masih ada uang di tabungan dan itu tidak diapa-apain lagi, maka dia akan membeli lagi karena karena dia tahu harga itu sedang murah. Oke. Intinya itu belilah pakai uang dingin. Iya, itu pakai uang dingin. Dasarnya itu dulu. Iya. Sambil kita punya analisa yang secara teknikal dan fundamental tersebut. Oke nih, buat penutup nih, buat kedua narasumber kita yang luar biasa, ada nggak sih pesan untuk generasi milenial atau generasi Z, khususnya adik-adik SMA ya kan, atau sederajat untuk berinvestasi? Ada nggak
kalau dari saya pribadi sih mulailah investasi dari sekarang ya, dari waktu muda. Karena dengan kamu investasi waktu muda, kamu kan namanya kita masih muda kan, waktu masih banyak ya kan. Dengan waktu kita masih banyak itu kita bisa menganalisis lebih jauh lagi, lebih dalam lagi sampai kita bisa mengenal saham itu seperti apa. Kalau kita contohkan seperti orang luar negeri ya, gaji mereka itu mungkin biasa-biasa saja, tapi penghasilan mereka dari saham itu yang luar biasa. Gaji dan penghasilan ya, gitu. Tambahan. Jadi kalau kamu mau penghasilan tambahan ya mulailah investasi dari sekarang. Dan investasi itu juga bisa kalian ya sebutnya buat modal nikah gitu ya. Bisa juga untuk hari tua kalian untuk jalan-jalan kemana gitu kan. Kalau dengan kalian investasi sekarang itu mungkin di umur 20-30 tahun itu kalian udah bisa keluar negeri, udah bisa keliling dunia dengan uang itu. Oke, Kak Ulfa sekarang. Gimana tuh? Kalau saya ada dua kata. Yang pertama pelajari dan yang kedua praktekkan. Pelajari dan praktekkan. Nah, gimana tuh untuk mendalaminya? Kalau pelajari ya berarti sebelum kita investasi itu ya memahami dulu instrumennya itu seperti apa, produk investasinya itu seperti apa, risikonya itu seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian langsung praktekkan karena banyak sekali investor-investor itu yang ingin investasi tapi dia takut untuk mempraktekkan. Karena kalau misalkan masih nanti padahal harga saham sekarang misalkan lagi bagus-bagusnya dia untuk masuk gitu ya. Nah, nanti dia bakal kehilangan kesempatan. Kalau misalnya dia menunda, nanti momennya hilang. Momennya hilang, betul. Banget. Oke, makasih banyak nih untuk Kak Ulfa sama Kak Thomas, dan akhirnya kita ada di penghujung acara nih ya untuk generasi milenial yang penasaran mau belajar investasi, mau belajar saham, dan yang jelas mau dapat ilmu itu dari mana, ya kan? Jangan lupa nanti kalian boleh datang ke kampus Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya untuk mendaftarkan diri, ya. Lalu atau di sini bisa menghubungi di 08117972 244 atau 082282522003. Nih buat yang generasi milenial juga, biasanya punya kan Instagram, ya kan? Bisa juga nih kepoin IG kita di @dharmajaya_the_best. Kita ulangin lagi @dharmajaya_the_best. Lalu untuk selanjutnya di jurusan akuntansi atau prodi akuntansi di @akuntansi_DJ. Oke, mungkin gitu aja DJ Talk kita untuk kali ini. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.